Shalom. Kali ini kita akan merenungkan tentang kemurahan Tuhan seperti yang tertera di layar. Itu terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Tidak ada seorang pun hidup dalam dunia ini luput dari masalah, termasuk orang Kristen. Ya, semua orang pasti pernah kena masalah. Ya, banyak kali orang sudah percaya pada Kristus, sulit untuk melepaskan diri dari masalah. Masalah timbul bisa karena pencobaan dan juga ujian. Nah, ini mematahkan rasul-rasul yang mengatakan kalau orang Kristen itu pasti bebas dari masalah karena ikut Yesus, karena percaya Yesus. Enggak ya, tetap ada masalah karena sebagai bagian dari ujian dan pencobaan. Kali ini kita akan membahas masalah yang timbul karena ujian. Biarpun ujian adalah sarana bagi Tuhan untuk menaikkan level iman kita, supaya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi, kerap kali banyak orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan gak bakal meninggalkan kita. Yang meninggalkan Tuhan itu kita. Untuk bergumul mengatasi masalah. Padahal kita sudah berdoa sambil teriak-teriak. Oh, Tuhan belum juga mengabulkan. Ini seperti contoh anak kecil ya, yang kalau ada suatu yang hal menarik, itu jalan sendiri, lepas dari orang tuanya. Ketika sudah tersesat, nangislah dia. Masa orang tuanya ninggalin dia, padahal dia yang malah ninggalin orang tuanya. Kali ini kita akan belajar dari perempuan Syro-Fenisia yang bagaimana ia dapat keluar dari masalah yang sedang menghimpitnya. Di mana Tuhan Yesus itu yang sebenarnya waktu itu gak mau ketemu sama orang banyak. Yang ada di Markus 7 ayat yang ke-24. Nah, pelajaran yang pertama ini apa? Yaitu proaktif untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yaitu tersungkur di depan kaki Yesus, seperti yang ada di Markus 7 ayat yang ke-25. Di sini dia memohon dengan sungguh-sungguh. Itu ada di Matius 15 ayat 23 sampai 25, yang dibandingkan dengan Lukas 18 ayat 1 sampai 8, yaitu perumpamaan hakim yang tidak benar. Matius 15 ayat 23 itu isinya, Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Bahkan ketika Tuhan Yesus menjawab, jawabannya tidak melegakan. Itu ada di ayat yang ke-24. Nah, ini berapa banyak orang yang sudah berdoa, tapi doanya itu nggak dijawab sama Tuhan. Tapi karena itu dia banyak orang, malah karena doanya belum dijawab sama Tuhan, males buat doa. Memang jawaban doa itu kan ada 3, iya, tidak, sama tunggu. Nah, kita itu selalu nggak pernah mengharapkan jawaban yang tidak itu. Kalau belum, kita pasti anggapnya tunggu, bukan tidak. Nah, maka itu yang masalahnya itu. Padahal terkadang itu Tuhan bisa jawab itu dengan kata tidak. Kenapa? Ya, permintaan kita atau keinginan kita itu tuh membuat kita malah jauh dari Tuhan.
Terus yang kedua apa pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu tidak kecewa pada Tuhan Yesus. Ini kalau kecewa, dia pasti berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak berkata yang tidak baik, maka dia tidak kecewa. Karena jawabannya itu benar Tuhan. Ada di Markus 7 ayat 27 sampai 28a. Nah ini sebelum itu, sebelum lanjut, kita belajar latar belakangnya dulu. Ya. Bangsa Yahudi sering melecehkan bangsa Sirofenisia karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Bahkan, bangsa Yahudi kerap kali menyebut bangsa Sirofenisia dengan sebutan anjing. Nah, perkataan anjing ini yang disampaikan dengan Tuhan Yesus adalah ungkapan umum orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Ingat, Yesus sebagai manusia adalah orang Yahudi, ya, bukan orang-orang yang lainnya, orang Yahudi, ya. Nah, terus kita ke bagian yang selanjutnya. Ciri-ciri orang yang tidak kecewa itu gimana? Yang pertama yaitu mau tetap mengendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Seperti yang ada di Markus 7 ayat 28b dan Matius 15 ayat 27. Yang kedua, orang itu enggak tawar hati. Seperti yang ada di Amsal 24 ayat 10. Ini dalam Alkitab Indonesia yang bahasa sehari-hari ini. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau adalah orang yang lemah. Maka di sini Amsal, orang tawar hati itu adalah orang yang lemah. Lemah. Nah ini apa yang diterima oleh orang-orang yang sungguh berdoa, yaitu kemuliaan Tuhan seperti ada di Markus 7 ayat 29. Walaupun meskipun kita doanya sungguh-sungguh, doa itu belum tentu dikabulkan sama Tuhan ya. Pokok yang penting kita jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan kita. Dan kita juga dalam doa itu juga harus kita minta kekuatan. Kalau itu tidak dikabulkan, itu kan bisa buat kita masalah kan. Maka itu minta kekuatan. Kalau tidak dikabulkan itu kita bisa tetap kuat imannya. Nah, ini kalau kita berdoa untuk hal-hal yang benar-benar kita butuhkan, benar-benar kita butuh, harus sekarang urgent dan bukan keinginan. Karena ya, meskipun ini cocok logi, ya, ada Tuhan dalam kebutuhan dan tidak ada Tuhan dalam keinginan. Dalam keinginan itu ada huruf I atau I yang berarti aku, dan aku yang sangat-sangat egois ya. Ya meskipun nggak semua keinginan tuh salah ya, tapi kita tuh harus mendulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Karena percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita menurut waktunya Tuhan. Ya, maka itu kita jangan tawar hati, jangan kecewa sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah nyiapin yang terbaik buat kita. Bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita masing-masing ya. Berbahagialah siapa orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, simpan dalam hatinya, renungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.